semua mata kuliah biasanya untuk kontrak perkuliahan dulu di awal. Jadi di kontrak perkuliahan ini akan menginformasikan terkait dengan apa-apa saja yang nanti akan dipelajari di dalam satu semester di mata kuliah pembelajaran menggambar ini. Terus juga bagaimana nanti sistematika penugasan, penilaian, dan terkait dengan perkuliahan gitu. Perkuliahan ini nanti dilaksanakan dalam satu semester itu ada 16 kali ya, 16 kali jadwalnya. Terus untuk UTS dan UAS karena nanti biasanya khusus harinya, jadi UTS dan UAS tentunya saja berbeda nanti dengan perkuliahan harian pada umumnya. Terus yang pertama adalah biasanya selalu menanyakan presensi. Nah, presensi untuk mata kuliah yang saya ampu biasanya saya langsung menyeting di Spada, terutama di link yang saya bagikan untuk perkuliahan itu saya setting untuk aktivitas perekaman. Jadi mahasiswa yang masuk di dalam perkuliahan saya, misalnya ini sudah masuk ada 23 mahasiswa, berarti ya sistem sudah merekam aktivitas yang mahasiswa lakukan. Jadi itu yang saya gunakan untuk presensi. Jadi presensinya saya mengambil dari kegiatan aktivitas mahasiswa sudah terekam oleh sistem. Begitupun juga nanti misalnya saya mengupload materi atau referensi, misalnya tutorial dari YouTube dan lain sebagainya di Spada gitu. Siapa saja yang mengakses referensi itu atau mendownload materi yang saya sampaikan di Spada, otomatis juga sudah terekam di dalam sistem Spada. Jadi saya menyetingnya itu di activity complex atau kegiatan aktivitas mahasiswa gitu. Jadi itu yang saya informasikan terkait dengan presensi. Terus perkuliahan ini di mata kuliah pembelajaran menggambar ini secara garis besar mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, praktek gitu. Jadi tentunya saja nanti di dalam perkuliahan ya kita akan praktek menggambar. Untuk teori dan pembahasan kaitannya dengan teknik dan lain sebagainya akan saya bahas bersamaan dengan nanti di dalam perkuliahan. Karena perkuliahannya daring, nanti saya akan menggunakan bantuan gitu aplikasi untuk mempermudah perkuliahan ini berlangsung. Jadi saya mencontohkan bisa mendemonstrasikan menggambar objek tertentu atau menyampaikan materi gambar, saya akan menggunakan aplikasi tertentu dari laptop saya gitu, untuk mempermudah proses pembelajaran. Terus juga terkait dengan pembuatan karya gambar untuk mahasiswa, pastinya menggunakan media dan alat gambar yang ada gitu, pada umumnya. Gambar menggunakan media kertas gitu. Media kertas bisa ada dua jenis, misalnya kertas HVS dan kertas gambar yang lebih tebal gitu. Jadi kalau untuk praktek harian misalnya praktek belajar menggambar objek tertentu, nanti bisa cukup menggunakan kertas HVS saja. Ukurannya berapa? Ukurannya nanti kita menggunakan ukuran yang umum saja, menggunakan ukuran A4 gitu. Jadi nanti juga untuk penguploadan atau pengiriman tugas untuk penilaian kan juga filenya berupa JPEG atau PDF, nanti sesuai dengan kesepakatan gitu. Dan itu kertasnya ukuran berapa kan sebenarnya juga tidak masalah gitu. Tapi silahkan nanti misalnya ada yang mau menggunakan kertas A3 juga silahkan, A4 juga silahkan. Yang penting di dalam pengumpulan tugas nanti ya tetap hasilnya sama karena file yang dikirimkan gitu. Itu terus juga untuk penilaian atau nilai untuk akhir semester itu diakumulasi dari 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian untuk tugas harian, yang kedua penilaian untuk UTS, dan yang ketiga adalah penilaian untuk UAS. Jadi
akumulasi dari ketiga penilaian tersebut. Berikutnya lagi terkait dengan UTS dan UAS, biasanya di mata kuliah praktek khususnya yang saya ampu adalah sifatnya B project. Jadi saya akan menginformasikan di awal apa yang nanti akan menjadi penilaian UAS itu bisa Anda kerjakan di awal, sehingga nanti ketika jadwal UAS itu keluar dan sudah dibuka di Spada, Anda tinggal menguploadnya. Nah, itu baik UTS ataupun UAS biasanya seperti itu yang saya lakukan, karena perkuliahannya praktek, ujiannya baik UTS dan UAS pun nanti juga akan praktek gitu. Makanya saya informasikan di awal menjadi sebuah proyek, sehingga nanti harapnya ketika jadwal sudah keluar dan sudah dibuka di Spada, Anda tinggal mengupload saja tugas yang Anda kerjakan. Itu terus apalagi saya kira itu saja untuk garis besar mata kuliah ini. Mungkin nanti juga di awal-awal atau di pertemuan awal terkait dengan perkuliahannya, oke, jadi di dalam perkuliahan pertama nanti saya akan menyampaikan kaitannya dengan teori, cara, dan mungkin teknik gambar-gambar objek sederhana dulu. Gitu. Karena di dalam sebuah gambar nanti khususnya untuk UTS dan UAS itu saya akan meminta Anda untuk menggambar sesuai dengan tema. Nah, gambar dengan tema ini kan objek yang ada nanti di dalam bidang gambar itu pastinya kan kompleks gitu. Misalnya menggambar dengan tema landscape, pemandangan alam misalnya. Nah, di situ tentunya kan ada pepohonan, ada dedaunan, mungkin juga ada bangunan, ada manusianya, ada hewannya misalnya. Nah, nanti di awal perkuliahan kita pelajari per objeknya dulu. Bagaimana menggambar dedaunan, jenis-jenis daun misalnya, bagaimana menggambar pohon, bagaimana menggambar hewan, manusia, alat transportasi, rumah, dan lain sebagainya. Itu nanti untuk kita berlatih di kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal pertemuan perkuliahan. Gitu. Nah, nanti untuk UTS dan UASnya pasti sudah mengacu pada tema tertentu. Untuk UASnya biasanya saya membuat beberapa narasi pilihan atau beberapa pilihan narasi yang nanti jadi saya membuat tiga alinea. Nanti Anda bisa pilih satu alinea untuk Anda jadikan sebagai ide di dalam menggambar. Kurang lebihnya itu di mata satu semester sebagai gambaran awal, nanti pastinya praktek menggambar. Untuk praktek saya kira mudah untuk diikuti, karena apa yang saya sampaikan di perkuliahan ini juga biasanya saya gunakan untuk mengajar di TK atau PAUD gitu. Karena saya pernah mengajar di TK dan PAUD, jadi cara-cara mengajar saya di TK dan PAUD ini nanti akan saya sampaikan juga di sini. Atau mungkin nanti dari beberapa mahasiswa punya ide atau punya cara ketika ngajar gambar, ini juga kita bisa sharing agar kita bisa maksimalkan nanti, bisa kombinasikan dari teknik yang Anda miliki dengan mungkin juga dari pengalaman cara atau teknik yang saya terapkan. Dan ditanyakan atau disampaikan, silakan. Monggo kalau ada yang bertanya dari kelas 1
1A ini, Ge. Ini berarti baru pertama kali ini ya perkuliahan dengan saya, atau sebelumnya sudah? Belum ya, karena semester 1 ya. Baru pertama begini. Baru pertama, Pak. Karena di PG PAUD ini biasanya saya mengampu di 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah pembelajaran menggambar dan satunya lagi pengembangan seni rupa. Nah, nanti untuk pengembangan seni rupa yang saya ampu itu lebih kompleks ke pembuatan karya-karya yang tidak hanya kaitannya dengan menggambar, tetapi bisa juga dimasukkan ke karya kerajinan, kombinasi dengan karya lukis juga gitu. Tapi yang khusus ini kita belajar kaitannya dengan bentuk gambar dulu, visual gambar dulu. Jadi semester 1 ini. Kalau ini dari Semarang semua atau dari beda-beda daerah ini? 1A ini. Beda-beda, Pak. Daerah apa? Paling jauh dari mana ini? Yang paling jauh? Boyolali, Pak. Oh, Boyolali. Pemalang, Pak. Boyolali, Pemalang, jauh-jauh ini. Oke, itu monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya apa? Monggo, silakan. Karena di jadwal hari Minggu saya dapat jadwalnya dari pagi tadi jam 9, ini terakhir jam 1. Jadi aman gitu untuk setelah ini bisa masak dan cari takjil gitu. Kalau yang hari Sabtu itu mulai sore gitu. Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa yang masuk mungkin separuhnya karena ini juga yang mempersiapkan untuk buka puasa gitu, dan mungkin juga pada ngabuburit gitu. Jadi agak ini juga kalau puasa memang. Tapi harapannya nanti di hari-hari berikutnya setelah selesai puasa dan Lebaran, saya kira lebih mudah untuk perkuliahannya, lebih maksimal gitu. Monggo kalau ada yang bertanya untuk pertemuan awal, saya kira pembahasannya itu dulu. Bagaimana nanti perkuliahan selama 1 semester, gambarannya seperti itu. Dan ini belum masuk ke ke materi ya. Jadi materi untuk perkuliahan saya akan sampaikan mulai pertemuan berikutnya. Untuk teknik menggambar ya, kalau saya menggambar itu awalnya saya juga bingung karena saya kan dari latar belakang non kependidikan. Jadi saya dari ilmu murni, saya dari jurusan seni rupa, mengambil konsentrasi keahlian di seni lukis gitu. Kalau gambar untuk diri sendiri bisa mudah gitu dalam menggambar, tapi bagaimana mengajarkan gambar ini agar anak-anak bisa, karena saya pertama kali ngajar itu di TK gitu, dari 2009 sampai 2018 saya ngajar di TK, di beberapa TK di Semarang, ada banyak lah TK karena ngajarnya kan ekstra gitu. Nah, di proses saya ngajar itu saya mengamati dari apa yang dilakukan anak-anak ketika bermain atau ketika belajar bersama Bapak Ibu guru di kelas gitu. Terus ketika dia membuat atau belajar membuat bentuk-bentuk geometri yang diajarkan guru gitu dan diulang-ulang gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi salah satu cara yang saya gunakan untuk mengajarkan gambar gitu. Jadi menggambar menggunakan teknik susun bentuk geometri. Pastinya kan mudah menggambar rumah, membuat dari bentuk geometri misalnya persegi, terus di atasnya dikasih segitiga, terus dikasih pintu bentuknya persegi panjang gitu. Nah, dari bentuk-bentuk itu saya kira kan ini menjadi mudah untuk kita jadikan sebagai teknik atau cara menggambar gitu. Tentunya saja dari proses itu juga kita sebenarnya bisa membuat gambar itu menjadi detail dan proporsional gitu. Jadi dengan bidang gambar 4 kita membuat objek, misalnya gambar binatang gitu, nanti
Kalau di bentuk dasar menggunakan lebih mudah gitu. Nanti kita akan praktekkan bersama. Teman-teman atau dari semuanya di sini mungkin ada yang sudah terbiasa menggunakan teknik tertentu, nanti juga silakan bisa sharing ya. Misalnya gambar itu kan ada yang mulainya menggunakan angka atau mulainya menggunakan huruf. Ya bisa saja, tidak masalah gitu. Tetapi kalau menggunakan angka dan huruf itu biasanya ada keterbatasan bentuk ya. Jadi bentuknya misalnya mau menggunakan angka 2 ya misal jadinya bebek gitu. Tapi angka 2 ini bisa jadi apa aja misal. Tapi di situ tetap ada keterbatasan bentuk. Cuma ketika saya mencoba untuk menggunakan bentuk-bentuk geometri, nanti dikombinasikan dengan berbagai macam jenis bentuk garis gitu. Garis itu kan ada banyak, ada garis lengkung, gelombang gitu, ada garis miring, ada garis datar, ada garis tegak gitu, ada garis zigzag gitu yang membentuk sudut gitu. Nah itu dikombinasikan dengan bentuk-bentuk geometri, itu akan menjadi gambar apapun yang kita inginkan gitu. Terus ini ada yang bertanya untuk tugas kedepannya, apakah semua tugas individu atau tugas semuanya individu gitu. Bingung nanti kalau saya menugaskan kelompok gitu, ada yang dari Boyolali terus dengan dari Semarang, nanti kerjain kelompoknya gimana, bingung kan. Tugasnya semuanya individu. Jadi saya kira di sini nanti kita belajar sama-sama untuk mengeksplor kemampuan yang kita miliki, karena modalnya sama, kita punya tangan, punya jari, punya alat yang sama, punya kertas yang sama. Saya kira pasti semuanya akan mudah untuk dikerjakan nantinya. Begitu, monggo kalau ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Silakan tanya apa saja, bebas, monggo. Izin bertanya Bapak, waktu pembelajaran makul Bapak itu wajib untuk on cam apa tidak nggih? Silakan saja, menyesuaikan saja. Karena kan kadang juga apa ya, terkait dengan sinyal kadang juga bisanya off cam misalnya, ya silakan menyesuaikan saja. Oke, siap. Matur nuwun Bapak. Oke. Fleksibel saja Bu kalau saya. Oke, monggo Bu Rina. Ya, izin bertanya Pak, untuk presensi mahasiswa diisi sama Masih ini mikrofonnya. Nah, maaf. Izin bertanya Oke. Pak, untuk presensi mahasiswa diisi kalian jenengan nggih? Ya, presensinya secara otomatis Bu. Jadi di sini ini yang sudah masuk online ada berapa nih? 15 ditambah berapa ini? Tambah ada 20 berapa ini lebih. Jadi ini susah ngitungnya. Jadi yang masuk di kegiatan perkuliahan ini secara otomatis sudah terekam di sistem Spadanya. Jadi itu yang saya gunakan sebagai presensinya gitu. Nanti juga sama ketika ada referensi ya yang saya share di Spada, misalnya ada tutorial dari YouTube, karena saya ada beberapa video yang saya upload di akun YouTube saya, siapa tahu nanti juga berguna untuk referensi Anda. Itu nanti biasanya misalnya saya share di Spada, siapa saja yang akses link dari Spada atau download gitu materi dari Spada, otomatis juga sudah terekam di dalam sistem Spadanya. Itu yang saya gunakan untuk presensi gitu. Soalnya takutnya ketika ngisi presensi itu manual, nanti takutnya lupa gitu. Iya. Biasanya ikut kuliah, terus nanti ada kuliah lagi, ternyata lupa ngisi presensi, padahal tadi sudah ikut perkuliahan. Jadi itu yang di program gitu, saya program di di kelas saya. Oke, Pak, terima kasih. Itu ada lagi, monggo. Yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan gitu. Jangan khawatir saya tidak bisa gambar dan lain sebagainya, nanti ada caranya gitu. Kita nggak bisa karena belum tahu caranya mungkin ya itu ya. Nanti kalau tahu caranya ya pasti bisa gitu. Ini juga saya ngajar di anak-anak juga malah menarik menurut saya gambar-gambarnya, walaupun
belum proporsional ya. Yang penting ketika ngajar di anak itu kan, atau di TK atau PAUD itu kan, walaupun bentuknya belum proporsional, yang utama adalah mudah untuk diidentifikasi gambarnya gitu. Oh, Bu Guru ini memberi contoh gambar binatang gajah gitu. Yang penting itu dulu gitu. Walaupun bentuknya nggak proporsional, tapi bentuk gajah itu bisa terlihat dari gambar yang kita contohkan di depan kelas gitu. Jangan sampai kita memberikan contoh gambar gajah, anak-anaknya ngelihatnya, wah ini Bu Guru nyontohin gambar tikus ya gitu misalnya. Ini kan udah jauh gitu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas bersama. Walaupun bentuknya sederhana atau mungkin juga belum proporsional seperti wujud asli dari objek yang kita gambar, tetapi harapannya gambar yang kita contohkan atau tutorialkan ke anak-anak nanti mudah untuk diidentifikasi dan dikenali. Oh, ini gambar buaya atau gambar kadal atau gambar cicak gitu. Nah, ini bentuknya kan hampir sama. Terus apa pembedanya di situ nanti gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi penting untuk kita pelajari bersama dan itu pastinya mudah untuk dipraktekkan nantinya. Nanti akan saya share bagaimana cara dan tekniknya. Begitu dari saya, monggo kalau ada lagi yang ditanyakan atau sudah cukup. Kalau tanya menu takjil, saya belum ada ini jawaban. Nanti tinggal jalan-jalan saja cari takjilnya. Silakan kalau ada yang bertanya di pertemuan awal ini. Kalau sudah jelas ya sudah cukup ya, tidak masalah, bisa kita akhiri untuk kegiatan perkuliahan awal ini ya, di awal pertemuan ini. Kalau di PG PAUD itu selalu banyak mahasiswanya gitu, satu kelas saya kira lebih dari 15 bahkan 20 lebih gitu. Tadi saya ngajar juga di kelas PG SD itu hanya 5 mahasiswa gitu. Dan kalau ada yang tidak berangkat separuh kan kayak les privat akhirnya, kayak video callan gitu. Kalau ini kan berbanyak gitu, banyak mahasiswa, jadi lebih enak gitu. Oh, kayak kuliah beneran ini. Monggo kalau ada yang ditanyakan atau sudah cukup untuk pertemuan pertama. Sementara cukup, Pak. Cukup ya. Pak. Jadi kurang lebihnya itu di pertemuan awal di mata kuliah pembelajaran menggambar ini saya kira cukup. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan kaitannya dengan bagaimana menggambar objek dengan mudah, dan harapannya dalam 1 semester ini kita diberi kemudahan dan tentunya hasil yang maksimal untuk nilai di mata kuliah ini gitu nggih. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.